Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Febiana, NIM T 2019-8072 akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi atau pernafasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, yaitu ribulosa bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma, lalu mitokondria, lalu kembali ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau disingkat dengan G3P. Peran fotorespirasi diperdebatkan, namun semua kalangan sepakat bahwa fotorespirasi merupakan penyia-nyiaan energi. Dari sisi evolusi, proses ini dianggap sebagai sisa-sisa ciri masa lampau. Atmosfer pada masa lampau mengandung oksigen pada kadar yang rendah, sehingga fotorespirasi tidak terjadi intensif seperti masa kini. Fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan CO2 dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang. Pendapat lain menyatakan bahwa fotorespirasi tidak memiliki fungsi fisiologis apapun, baik sebagai penyedia asam amino tertentu maupun sebagai pelindung klorofil dari perombakan karena fotooksidasi. Karena tidak efisien, sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi. Untuk menekan fotorespirasi, tumbuhan C4 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang dan reaksi gelap. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki rubisco. Strategi yang diambil tumbuhan CAM bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat penyinaran penuh dan reaksi gelap di malam hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.